Bab 1527. 10.000 koin emas. Kultivator tersebut menerima sebuah koin roh emas yang diberikan oleh Suepan, tentu saja memberitahu segala yang diketahuinya. Tidak menyangka bisa berjumpa hal ini. Suepan pun mulai pusing, lalu berkata, "Kalau begitu, formasi transisi ini, kapan kira-kira baru sampai giliran kami?" Ini aku juga tidak bisa memprediksi, yang pastinya aku sudah dari 3 hari yang lalu datang ke sini, sampai sekarang belum sampai giliran aku. Kata kultivator tersebut sambil menggelengkan kepala. Suepan mendengar, seketika terdiam. Siapa yang bisa menyangka bisa berjumpa dengan hal demikian? Kembali memberitahu info ini kepada Gong Yao dan lainnya. Gong Yao malah tertarik dengan pertarungan klan dewa dan klan iblis. Sisa kultivator lainnya pun sangat penasaran. Sekarang bukan waktunya membahas pertarungan klan dewa dan klan iblis, melainkan kita ingin pergi juga tidak bisa. Kata Suepan dengan senyuman paksa. Aku sudah menghitung, jika tidak mengandalkan formasi kuno ini, kita semua menggunakan kapal terbang ke sana, sekitar 15 hari baru akan tiba. Jika di sini menunggu mungkin juga 5-6 hari. Dengan demikian, semua waktu yang dikumpulkan sebelumnya juga sia-sia. Murongli, apakah kamu memiliki hubungan dengan dinasti Pingsan? Tanya Erikin. Ini benar-benar tidak ada. Aku hanya bertanggung jawab atas wilayah yang berbatasan dengan dinasti Qin, sedangkan token dinasti Qin di sini juga tidak ada gunanya. Kata Murongli dengan tidak berdaya. Dibandingkan dengan Erik Qin, dia ingin lebih cepat sampai di pegunungan sihir. Karena, sesuai dengan perjanjian mereka, sampai di pegunungan sihir, dirinya sudah bisa bebas. Yang paling memusingkan kepala adalah ilmu racun yang ada dalam otaknya, hampir semuanya diberitahukan kepada Erik Qin. Ada sebagian yang Erik Qin tidak tertarik, tapi jika yang dia tertarik, akan sangat cepat memahaminya. Dirinya setiap hari harus menguras otak, harus menyampaikan apa saja. Semuanya, harap tenang. Di saat semua orang berencana pergi, mencari tempat yang teduh, di luar formasi transisi ini, mendadak terbang masuk seorang pria yang memakai baju mewah. Dia terbang di atas formasi, lalu mendesah pelan, suara bagaikan petir bergema ke segala penjuru. Memancarkan reiki yang super kuat, kekuatan yang dikeluarkan ini, pasti berada di level fase transendensi tahap tinggi. Awalnya beberapa orang yang ingin pergi, pun menghentikan langkah kaki memandang ke arah pria tersebut. Tapi saat ini, ekspresi pendekar fase transendensi ini sangat serius, tatapan mata dipenuhi rasa gelisah. Dia memandang dan memberi hormat kepada semua orang. Apakah yang berada di sini ada master obat, tingkatan setidaknya di atas tahap kedua? Bersedia mengikuti aku masuk ke istana raja mengobati pasien. Asalkan bisa menyembuhkan pasien ini, dinasti Pingsan akan memberi hadiah berupa 10.000 koin roh emas, dan juga memberikan hak menggunakan formasi Cuan Song, melanjutkan perjalanan. Setelah pria ini selesai berkata, suasana langsung berisik. Howeli ini setiap 2 jam datang ke sini mengumumkan sekali, alhasil 3 hari berlalu, pasien ini masih belum sembuh. Terkena penyakit apa? Bisa membuat Raja Pingsan memberi imbalan sebesar ini. Sebelumnya juga banyak master obat yang ikut, sepertinya penyakit ini bukan penyakit biasa. Tapi 10.000 koin roh emas, mantap, asalkan bisa menyembuhkan maka akan untung besar. Semua orang pun mulai berdiskusi, ada beberapa master obat yang terbang pergi ke sisi pria tersebut, menanyakan lebih jelas. 10.000 koin roh emas, ini sangat berguna bagi diriku. Erik Qin pun mulai berminat, dirinya sekarang memusingkan hal tentang Sky Eater yang menguras banyak koin roh. Jika ada 10.000 koin roh emas ini, mungkin di kondisi sekarang ini, bisa memelihara 2.500 ekor Sky Eater corak emas, bisa membentuk sebuah kekuatan yang super kuat.
Murong Li yang berada di samping Eric Qin pun mulai tertarik, tapi dirinya adalah master racun. Jika pasien memang terkena racun maka bisa diobati, jika sakit dia pun tidak ada cara. Dan reputasi dirinya sangat jelek, jika dikenal sama teman seperguruan, juga hal yang merepotkan. Murong Li masih bimbang, sedangkan Eric Qin langsung terbang mendekat. Howe Li, apa yang kamu katakan asli? 10.000 koin roh emas. Aku mengingat kemarin adalah 5.000, hari ini 10.000, apakah akan benar-benar diberikan? Di saat ini, pria tersebut dikelilingi oleh puluhan master obat. Para master obat ini pun sangat ribut dan kacau. Sebagian besar pertanyaan yang ditanya berhubungan dengan koin roh. Karena hak menggunakan formasi, bagi mereka tidak begitu penting. Apoteker tidak ahli dalam bertarung, mereka juga tidak tertarik dengan lokasi pertarungan klan dewa dan klan iblis. Tapi 10.000 koin roh emas sama dengan ribuan rumput ajaib, ini sangat penting bagi apoteker. Tentu saja benar, para master obat harap tenang. Aku berani di tempat umum mengumumkan imbalan ini, pastinya tidak akan menjelekkan reputasi sendiri. Dan hal ini juga mendapatkan persetujuan dari raja. Asalkan bisa menyembuhkan pasien ini, koin roh pasti akan diberikan sesuai dengan yang dijanjikan. Kata pria tersebut dengan sangat serius. Selanjutnya, beberapa apoteker yang senior pun mulai menanyakan gejala pada pasien tersebut, dan siapa orangnya. Tapi Howe Li malah terpatah-patah mengucapkan, hanya menyuruh para apoteker pergi langsung ke dalam istana raja untuk melihat. Para master obat, terima kasih atas bantuan kalian, aku masih harus menjaga di daerah ini, jadi aku akan mengatur murid aku membawa kalian pergi ke istana raja, berharap bisa dimaklumi. Howe Li berkata dengan sangat sopan, setelah menjawab berbagai macam pertanyaan para apoteker, semua orang pun diperkenalkan kepada seorang remaja. Eric Qin, Sue Pan dan lainnya, berjanji tempat berjumpa, pun mulai melanjutkan perjalanan. Gong Yao pasti akan selalu mengikuti Eric Qin. Meskipun diundang langsung oleh Raja Pingsan, tapi dirinya sebagai pengawal, tentu harus selalu menemani. Arsitektur bangunan dinasti Pingsan sangat berwibawa dan megah. Meskipun sudah melalui sejarah yang panjang, tapi aura dari salah satu 12 dinasti masih bisa terlihat jelas. Remaja ini memandu segerombolan orang terus berjalan, tidak ada yang menghalangi hingga tiba di depan istana raja. Para apoteker mohon tunggu sejenak, Au masuk melapor sebentar. Remaja ini mempersilakan segerombolan orang pergi ke geraha yang ada di samping untuk beristirahat, lalu dengan langkah cepat masuk ke dalam. 2 jam sebelumnya, ada banyak apoteker yang datang ke istana raja, apakah mereka sudah mulai mengobati? Mereka pun duduk, ada seorang master obat yang lebih paham mulai berkata. Sepertinya harus menunggu, tapi formasi pengumpulan roh di istana raja ini lumayan, reiki juga tebal, melatih sebentar di sini juga tidak rugi. Masih harus menunggu. Eric Qin malah mengangkat alisnya, tidak menyangka ingin mengobati pasien juga harus antre. Tapi juga tidak aneh, 10.000 koin roh emas. Mungkin ketua klub apoteker dinasti besar seperti Kuart Lu juga akan tertarik. Tapi berita pencarian master obat ini hanya selama 3 hari, Kuart Lu ingin datang juga tidak sempat. Ayo, jalan-jalan keluar. Eric Qin merasa bosan di dalam geraha ini, langsung berdiri dan keluar. Prajurit yang berdiri di luar geraha, melihat Eric Qin juga tidak melarang. Ini berarti memperbolehkan master obat untuk keluar, karena ini masih di geraha luar, belum masuk ke dalam istana raja. Gong Yao melihat pun ikut keluar. Eric Qin juga tidak keluar jauh, berjalan ke pintu besar berwarna merah yang ada di samping istana raja, ingin membandingkan dengan istana Kaisar Qin, ada perbedaan apa? Di saat ini, Eric Qin melihat ke arah yang jauh dari istana raja,
seorang gadis bergaun merah diikuti beberapa pelayan wanita pelan-pelan berjalan masuk. Muka gadis itu sangat sempurna, berdandan cantik, bibir memakai lipstik, bentuk tubuh juga sangat bagus. Sepanjang jalan pun menarik sebagian besar perhatian kultivator. Semuanya melihat gadis tersebut. Tapi yang membuat Erikin kaget bukan karena kecantikan gadis tersebut, melainkan tidak menyangka bisa berjumpa dengan orang yang dia kenal. Gadis ini adalah Chen Yu. Semenjak berpisah di kota kuno Donghuang, tidak menyangka bisa di sini berjumpa kembali. Tapi sepertinya, Chen Yu ingin masuk ke dalam istana dinasti Pingsan. Apakah ada hubungan dengan pasien tersebut? Bersambung.